1. Pendahuluan latar belakang. Perguruan tinggi membentuk mahasiswa menjadi individu berkompeten. Prediksi jumlah mahasiswa baru penting untuk perencanaan fasilitas dan tenaga pengajar, yang dapat dilakukan menggunakan regresi linier sederhana berdasarkan hubungan antara tahun akademik dan jumlah mahasiswa baru. Rumusan masalah. Bagaimana menerapkan metode regresi linier sederhana untuk memprediksi jumlah mahasiswa baru, dan seberapa akurat hasil prediksi yang diperoleh dari model regresi linier sederhana. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah 1. Menganalisis hubungan antara tahun akademik dan jumlah mahasiswa baru menggunakan metode regresi linier sederhana. Yang kedua, membuat model prediksi jumlah mahasiswa baru untuk 3 tahun mendatang, yaitu untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Yang ketiga, mengatur tingkat akurasi hasil prediksi menggunakan nilai MAP, yaitu Mean Absolute Percentage Error. Manfaat penelitiannya adalah untuk memperkirakan jumlah mahasiswa baru, untuk menyiapkan ruang dan fasilitas. Yang kedua, mengatur kebutuhan dosen agar proses belajar berjalan lancar. Dan yang ketiga, mengevaluasi dan menyusun strategi penerimaan mahasiswa yang lebih baik. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan perpustakaan. Di sini ada prediksi merupakan kegiatan memperkirakan kondisi di masa mendatang berdasarkan pola data historis. Menurut Muhammad dan kawan-kawan, tahun 2020 dalam jurnal rujukan, prediksi digunakan untuk membantu perencanaan di masa depan, seperti menentukan kebutuhan fasilitas, sumber daya, maupun strategi pengembangan pendidikan. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk melakukan prediksi adalah metode regresi linier. Metode regresi linier sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama metode regresi linier berganda dan yang kedua metode regresi linier sederhana. Pada penelitian ini menggunakan metode regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linier antara satu variabel bebas dan satu variabel tertekan. Menurut Amiruddin dan Isa, tahun 2018, regresi linier sederhana digunakan ketika hubungan kedua variabel bersifat linier dan bertujuan untuk membuat model prediksi. Model dasar persamanya yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana Y itu variabel terikat, A konstanta, B koefisien dari X variabel bebas. Mean Absolute Percentage Error atau yang disingkat menjadi MAPE. MAPE ini untuk mengukur akurasi model prediksi dengan menentu persentase kesalahan antara data aktual dan data prediksi. Menurut Budianti dan kawan-kawan, tahun 2019, semakin kecil nilai MAPE, maka semakin akurat model prediksinya. Pada jurnal referensi, MAPE sistem informasi sebesar 3,1% dan teknik informatika 5,6% menunjukkan model yang sangat akurat. Selanjutnya ada penelitian terdahulu, pertama Hendra Kesuma dan kawan-kawan tahun 2022 menggunakan regresi linier berganda untuk memprediksi mahasiswa baru dan memperoleh hasil prediksi akurat. Yang kedua ada Niyani dan kawan-kawan tahun 2020 menggunakan regresi linier untuk estimasi harga mobil bekas dengan tingkat error rendah. Yang ketiga ada Al-Mumtazah dan kawan-kawan tahun 2021 berhasil menggunakan regresi linier sederhana untuk memprediksi jumlah mahasiswa baru. Baik, bab selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, khususnya pada Fakultas Ilmu Komputer, di mana data yang digunakan merupakan data mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 hingga 2023-2024. Dengan demikian, waktu penelitian mencakup periode tersebut untuk kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Untuk jadwal pelaksanaan penelitian, yang pertama, pengumpulan data mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer Universitas Katolik Santo Thomas di tahun 2021 sampai 2023. Selanjutnya, untuk pengolahan data untuk menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Dan yang ketiga, dilakukan analisis data menggunakan metode regresi linier sederhana. Serta yang keempat, pengujian hasil prediksi menggunakan metode Mean Absolute Percentage Error atau MAPE. Serta yang terakhir, penyusunan hasil analisis dan penarikan kesimpulan penelitian. Selanjutnya, untuk metode pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi fakultas dan disampaikan oleh Kepala Tata Usaha atau KTU Fakultas Ilmu Komputer Universitas Katolik Santo Thomas. Data tersebut mencakup jumlah mahasiswa baru dari 2 program studi, yaitu Sistem Informasi dan Teknik Informatika, selama 3 tahun terakhir, yaitu 2021 sampai 2023. Karena data yang digunakan mencakup seluruh populasi mahasiswa baru dalam periode tersebut,
tersebut, teknik pengambilan sampel yang digunakan bersifat non-sampling atau sensus. Selanjutnya untuk metode analisis, yang pertama, menetapkan variabel bebas yaitu X sebagai periode tahun akademik dan variabel terikat yaitu Y sebagai jumlah mahasiswa baru. Selanjutnya, membentuk model persamaan regresi linear sederhana dengan rumus Y sama dengan A tambah B dikali X. Selanjutnya untuk metode analisis, di sini yang pertama dilakukan untuk menghitung nilai A dan B menggunakan rumus statistik berdasarkan data historis mahasiswa baru. Selanjutnya, melakukan prediksi jumlah mahasiswa baru untuk periode tahun akademik 2024-2026 berdasarkan model regresi yang telah diperoleh. Dan menguji tingkat keakuratan hasil prediksi menggunakan metode Mean Absolute Percentage Error atau MAPE dengan rumus MAPE sama dengan sektor N dikali sigma mutlak Y dikurangi aksen per Y dikali 100%. Bab 4. Hasil, kesimpulan, dan saran. Hasil dan pembahasan. Peneliti membangun model regresi linear sederhana untuk memprediksi jumlah mahasiswa baru berdasarkan data tahun akademik 2021 sampai 2023. Diperoleh persamaan untuk jurusan Sistem Informasi Y sama dengan 76,33 tambah 9,5X dan untuk jurusan Teknik Informatika Y sama dengan 100,67 tambah 22,5X. Hasil prediksi menunjukkan tren kenaikan jumlah mahasiswa baru untuk tahun 2024 sampai 2026. Untuk nilai MAPE, jurusan Sistem Informasi sama dengan 3,1%, akurasi 96,9%. Jurusan Teknik Informatika sama dengan 5,6% dengan akurasi 94,4%. Untuk hasil dan pembahasan, kedua grafik menunjukkan pola linear menaik, tetapi peneliti menyoroti kelemahan regresi linear yang tidak mampu menangkap fluktuasi naik turun pada data aktual. Kesimpulan, model regresi linear sederhana efektif digunakan untuk memprediksi jumlah mahasiswa baru berdasarkan data 3 tahun terakhir. Nilai MAPE yang rendah menunjukkan hasil prediksi cukup akurat. Namun, metode ini masih memiliki keterbatasan karena hasil linear selalu naik atau turun dan tidak bisa menyesuaikan pola fluktuasi data aktual. Saran, data terlalu sedikit. 3 tahun data tidak cukup robust, minimal perlu 5-7 tahun. Kontradiksi, di gambar 2, penulis mengakui prediksi kurang akurat tapi tidak memberikan solusi. Terdapat inkonsistensi tahun pada gambar 3, tertulis 2024 sampai 2027. Namun, yang tidak sesuai dengan pembahasan di teks 2024 sampai 2026. Analisis prediksi mahasiswa baru yang umum ditemukan pada jurnal seperti referensi awal menggunakan regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana hanya mampu memprediksi tren total mahasiswa baru berdasarkan satu variabel bebas, yaitu tahun akademik. Metode ini memiliki keterbatasan karena kurang mampu menjelaskan faktor penyebab atau korelasi demografi yang terjadi di balik tren tersebut. Oleh karena itu, kami melakukan modifikasi dengan memperluas data menggunakan data mahasiswa matematika FIP USK serta meningkatkan metode analisis menjadi regresi linear berganda. Regresi linear berganda memungkinkan kami untuk menggunakan minimal 2 variabel bebas secara simultan untuk memprediksi variabel terikat, sehingga hasil analisis menjadi lebih holistik dan strategis. Adapun tujuan dan variabel analisis. Tujuan utama kami adalah memprediksi jumlah mahasiswa baru berdasarkan jalur masuk dan menganalisis faktor penyebab yang memengaruhi faktor jumlah tersebut. Untuk itu kami menggunakan 3 variabel, yaitu variabel pertama, variabel Y, jenis variabel terikat yang akan diprediksi. Modifikasi data dipisah menjadi YSMBP, YSMBT, dan Y mandiri. Tujuan dalam fungsi prediksinya memprediksi jumlah mahasiswa untuk setiap jalur secara spesifik. Yang kedua ada variabel X1, jenis variabel bebas pertama, modifikasi datanya untuk periode tahun akademik ke-1, 2, 3, dan seterusnya. Fungsi dalam prediksi untuk mengukur tren waktu body. Yang ketiga ada variabel X2, jenis variabel bebas kedua, yang inovasi kami yaitu modifikasi datanya sebagai persentase perempuan dihitung dari total. Fungsi dalam prediksi mengukur korelasi faktor demografi gender terhadap penerimaan jalur. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan metodologi pada penelitian kami, di mana kami menggunakan referensi yang baru, data baru, yaitu referensi data masuk mahasiswa matematika tahun 2022 sampai 2025
beserta dengan data detail lewat jalur SNBP, SNBT, dan mandirinya. Sehingga kami menggunakan rumus baru, yaitu rumus regresi linear berganda untuk setiap jalur, yaitu untuk jalur SNBP, SNBT, dan mandiri, untuk bisa memprediksi data 3 tahun ke depan yang akan masuk lewat jalur SNBP, SNBT, dan mandiri. Di mana di sini kami menggunakan dua variabel X, yaitu X1 untuk periode tahun dan X2 untuk periode persen perempuan. Di mana berdasarkan data yang telah kami peroleh mulai dari 2022 sampai 2025, kami mendata berapa banyak mahasiswa matematika yang masuk, berapa banyak yang laki-laki dan perempuan, lalu kami membuat persen perempuan dan kami menambahkan jalur SNBP, SNBT, dan mandiri, sehingga didapatkan data seperti yang tertera pada poster. Baik, selanjutnya kita akan mencari koefisien A, B1, dan B2 menggunakan tools regresi linear pada Microsoft Excel. Dilanjutkan dengan menggunakan rumus regresi linear berganda untuk memprediksi setiap jalur masuk SNBP, SNBT, dan SN, dan juga mandiri. Di mana rumus regresi linear yang kami gunakan adalah A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Di mana data A, B1, dan B2 ini diperoleh itu dengan menggunakan tools yang ada di Excel, yaitu tools regresi linear berganda. Sehingga didapatkan hasil seperti yang tertera pada poster. Kemudian hasil dari koefisien A, B1, dan B2 tersebut disubstitusikan ke masing-masing jalur, yaitu SNBP, SNBT, dan mandiri, sehingga diperoleh hasil seperti yang tertera pada poster. Sehingga dengan memperoleh nilai A, B1, dan B2, kita bisa memasukkan nilai X1 dan X2, yaitu X1 ini adalah periode 3 tahun berikutnya yang akan kita prediksi, dan X2 itu adalah persen perempuan untuk 3 tahun ke depannya yang akan kita isi. Sehingga ketika telah disubstitusi, dilakukan proses perhitungan di situ, maka akan didapatkan prediksi untuk setiap jalurnya selama 3 tahun ke depan, seperti yang kami inginkan, dan bisa ditambahkan lagi sesuai dengan keinginan masing-masing. Sehingga diperoleh hasil seperti yang tertera pada poster untuk setiap jalurnya, yaitu SNBP, SNBT, dan mandiri. Selanjutnya, hasil dari diskusi. Pada hasil dari diskusi terdapat dua grafik, yaitu data asli dan data prediksi, di mana data asli dimulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, dan data prediksi dimulai dari tahun 2026 sampai dengan 2028. Pada grafik data asli terlihat bahwa jalur SNBP menunjukkan kenaikan yang konsisten, tetapi untuk jalur SNBT cenderung menurun dan jalur mandiri mengalami kenaikan kecil yang stabil. Grafik data prediksi menunjukkan pola umum berdasarkan model regresi lebih mulus, teratur, dan mencerminkan kecenderungan jangka panjang. Ini membuktikan bahwa model regresi yang digunakan cocok dengan pola data, sehingga prediksi yang dihasilkan dapat dipercaya untuk analisis strategi penerimaan ke depannya. Untuk selanjutnya, kesimpulan analisis tren waktu X1 atau koefisien B1 SNBP naik kuat, B1 sama dengan positif 1,568. Jalur ini adalah mesin pertumbuhan utama. Tren waktu menunjukkan kenaikan kuat seiring tahun, membuktikan bahwa jalur prestasi semakin diminati atau dipertahankan kualitas inputnya. Untuk selanjutnya SNBT turun stabil, B1 sama dengan minus 1,364. Dan waktu menunjukkan penurunan stabil di jalur SNBT. Jika tren ini berlanjut, daya tampung SNBT harus segera ditinjau karena ada potensi penurunan peminat yang konsisten. Untuk jalur mandiri, naik stabil, B1 sama dengan positif 0,301. Jalur mandiri menunjukkan tren kenaikan yang kecil namun positif, mengindikasikan jalur ini mulai berfungsi sebagai penopang penerimaan. Selanjutnya, analisis korelasi demografi X2 atau koefisien B2. Untuk jalur SNBP, korelasi positif kuat, B2 sama dengan positif 28,585. Ini adalah temuan paling penting. Kenaikan persentase perempuan secara keseluruhan di prodi berkorelasi positif kuat dengan peningkatan jumlah penerimaan melalui jalur SNBP. Ini bisa menunjukkan bahwa lingkungan prodi yang dominan, perempuan menarik lebih banyak calon mahasiswa berprestasi tinggi. Untuk jalur SNBT dan mandiri, korelasi negatif kuat, B2 sama dengan negatif 41,578 dan B2 sama dengan negatif 22,059. Sebaliknya, kenaikan persentase perempuan berkorelasi negatif kuat terhadap jalur SNBT dan mandiri. Artinya, faktor demografi
persen P cenderung menekan keberhasilan penerimaan di dua jalur ini. Jadi, modifikasi menggunakan regresi linear berganda atau RLB berhasil mengidentifikasi faktor penyebab di balik tren penerimaan yang tidak terlihat dalam analisis regresi linear sederhana pada jurnal awal.